Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safira dengan NIM 2007011110050. Saya dari PSPD UIN Malang. Nanti saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa kandungan yang ada di dalamnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan studi Quran hadis dan tujuan pembelajarannya. Sebelumnya, kalian sudah tahu apakah Al-Quran itu? Nah, Al-Quran merupakan sebuah kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aqra'ani Jibril ala harfi faraja'athu falam azal astazidu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf, kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah, dan ia pun menambahkannya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Nah, apa sih kandungannya? Untuk yang pertama, yaitu sebagai mukjizat Al-Quran dari sisi lughawi, yaitu bahasa. Nah, untuk yang kedua, yaitu sebagai mukjizat Al-Quran sebagai makna dan juga penggali hukum. Nah, untuk yang ketiga, yaitu menyatukan umat Islam dalam satu bahasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis. Nah, secara etimologis, yaitu artinya al-jadid, yaitu baru, dan juga al-khabar, yaitu berita. Secara istilah, yaitu ma udifa ilan nabiyyi min qauli au fi'li au takrir au sifati khalqiyah au khuluqiyah, yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, penampilan fisik, dan budi pekerti. Setelah bid'ah, yaitu kenabian. Nah, yang kedua yaitu sumber penyakit menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan sains. Sumber penyakit menurut Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, kandungan surat tadi itu apa? Nah, kandungannya yaitu Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebih-lebihan, maka dari itu kita hiduplah secara sederhana, karena Allah lebih menyukai orang yang hidup secara sederhana daripada orang yang berbuat berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya yaitu larangan makan dan minum berlebihan dalam Al-Hadis, yang bunyinya wa an Arib bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi saraf wala makhilah, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa aqalahu Bukhari, yang artinya dari Al-Am ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi mereka, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq. Nah, kandungannya tadi pada hadis tadi itu adalah jika kita bisa berhemat antara makan, minum, dan berpakaian, maka kita dapat bersedekah. Orang yang bersedekah tidak boleh sombong, yang artinya lebih baik kita bersedekah tanpa diketahui tangan kiri daripada kita bersedekah diketahui banyak orang. Nah, Allah lebih suka orang yang bersedekah tanpa riya. Nah, selanjutnya yaitu hadis kedua yang bunyinya mamal adami bi'an syarra min batni bihasbi ibni adam akalatu yuqimna sulbah fa in kana la mahala fathulusu li ta'ami fathulusu li tarabi wa thulusu li nafasi,
yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam yang memakan beberapa asupan untuk menegakkan punggungnya, namun jika ia harus melebihkannya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kandungan hadis tadi yaitu hikmah larangan makan terlalu kenyang sebenarnya sangat banyak di antaranya karena makan terlalu kenyang dan akan merusak terhadap watak seseorang, menghilangkan kesadaran, menjadikan hati semakin keras, menumbuhkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah. Nah, yang ketiga yaitu hukum pengobatan menurut Al-Quran dan hadis. Nah, ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 69 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kulli min kullit tamarati fasluki subula rabbika dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifu alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tepukanlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada orang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, kandungan dari tadi yaitu manfaat madu memiliki banyak kandungan zat bergizi seperti karbohidrat, protein, asam amino, vitamin, mineral, dekstrin, pigmen, tumbuhan, dan komponen aromatik. Hasil penelitian dari ahli gizi dan pangan, kalau madu banyak mengandung karbohidrat jika dibandingkan dengan produk ternak seperti susu, telur, daging, keju, dan mentega. Nah, selanjutnya yaitu hukum pengobatan dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minatini kahayati tari fa'afuhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah wa ubri'u akmaha wal absara wa uhyil mauta bi'idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kulu wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan sebagian Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu bersungguh-sungguh beriman. Surat Al-Imran ayat 49. Nah, kandungannya ini hampir sama dengan Asy-Syu'ara yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, kandungan pada dua ayat tadi yaitu Allah telah menciptakan suatu penyakit, maka dialah yang menyembuhkanku dan menyehatkanku darinya, dan dialah yang mematikanku di dunia ini dengan menyabut ruhku, dan kemudian dia akan menghidupkan pada hari kiamat. Tidak ada kuasa untuk melakukan semua itu selain dia dan aku, dan dialah satu-satunya yang aku amat berharap dan mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Nah, selanjutnya itu hadis tentang pengobatan yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat juga. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya yaitu kandungannya. Kandungan dari hadis tadi yaitu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanya sebatas yang diajarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya, maka setiap penyakit pasti juga ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan dan penyakit tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hadis kedua, yaitu bunyinya hadatsana Harun bin Ma'rufi wa Abu Thahiri wa Ahmad bin Isa qalu hadatsana bin Wahbni ahbarani wa Umri wa huwa bin Harithi an abni rabbihi bin Sa'idi an Abi Zuburi an Jairi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'i dawa'un fa idza usiba dawa'ud bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Telah menceritakan kepada kaum Harun bin Ma'ruf dan Abu At-Thahir serta Ahmad bin Isa, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menggambarkan kepadaku Amru yaitu Ibnu Al-Haris dan Abdu Rabbi bin Sa'id dari Abnu Az-Zubair dan Zabir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya, dan apabila ditemukan obat yang tepat suatu penyakit akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungannya tadi yaitu setiap penyakit pasti obatnya, memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya. Selain itu, juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan menyelidikinya, sebab kalau orang sakit sudah merasakan dirinya satu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, ia akan bergantung pada ruh harapan. Rasa panas dari keputusasaan akan berhasil ia dinginkan. Nah, selanjutnya yaitu hukum obat. Nah, hukum obat ada dua, yaitu wajib dan mubah. Nah, yang pertama yaitu wajib. Innallaha ta'ala anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'i dawa'a qadara wala. Nah, hukum obat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang wajib dan mubah. Nah, untuk yang wajib yaitu perintah Nabi untuk berobat yang bunyinya innallaha ta'ala anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'i dawa'a fadawa wa wala dawa'i bil haram, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikannya bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Isi kandungannya yaitu semua hadis di atas mengandung perintah untuk berobat. Berobatlah tidaklah bertentangan dengan tawakal, sebagaimana halnya menolak rasa lapar, rasa dahaga, rasa panas, dan rasa dingin dengan hal-hal yang menjadi kebalikannya. Bahkan hakikat tauhid itu hanya sempurna dengan melakukan sebab musabab yang memang telah Allah jadikan sebagai hukum, sebab akibat, baik dalam ajaran syariat maupun menurut takdirnya. Nah, selanjutnya yaitu haramnya menyelakakan diri sendiri pada surat Quran Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa afiku fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Quran Al-Baqarah ayat 195. Nah, selanjutnya yaitu haramnya membunuh diri sendiri pada surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijarat antaradi minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kandungannya yaitu dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin akan menginfakkan harta mereka di jalan jihad untuk dapat menyiapkan perbekalan, memudahkan perjalanan satu satuan perang khususnya dan para pejuang, serta melarang mereka untuk meninggalkan infak di jalan Allah, dan tidak lain adalah jihad, sebab bila mana mereka meninggalkan infak dan sehat, maka itu sama dengan yang menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Nah, selanjutnya yaitu wajib menolak bahaya yang bunyinya la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh ada doror atau diror, yang hadis Ahmad, Malik, dan Ibnu Mahaj. Kandungannya tidak boleh menolak takutnya menyebabkan bahaya yang dapat menyebabkan diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mubah. Nah, yang bunyinya an ummil ala'i qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridoh faqala absyiri ya ummi ala'i fa imma rada muslim yudkhibullahu bihi khotayahu kama tudkhibun naru khabathat dahabi wal fiddah. Dari Ummul Al-Ala, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, kebirakanlah wahai Ummul Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kandungannya apa? Nah, jika orang mengalami sakit dengan menjalaninya dengan penuh kesabaran, maka Allah menjamin bahwa sakit itu sebagai pelebur dosa jika menghadapi dengan sabar. Tapi jika sebaliknya, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tentang kebersihan lingkungan menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan sains. Nah, kebersihan lingkungan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kakbain wa in kuntum junaba fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastukumun nisa afalam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dengan tanganmu dan dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Mu bagimu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Kandungannya yaitu, yang pertama, perintah untuk berwudu sebelum sholat. Yang kedua, menjelaskan tentang rukun-rukun wudu. Yang ketiga, menjelaskan tentang hal-hal yang membuat seseorang harus mandi wajib. Yang keempat, yaitu menjelaskan tentang kondisi menyebabkan seorang boleh mengajikan wudu dengan tayamum. Yang terakhir, yaitu menjelaskan tentang rukun-rukun tayamum. Nah, selanjutnya yaitu bunyi kebersihan menurut Al-Hadis, yang bunyinya An Abi Malikil Harits bin Asimil Asy'ari qala Rasulullah at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamlan am tamlanu ma bainas sama'i wal ard wa sholatun nur wa shadaqatu burhan wa sabru diya wal Qur'an hujjatulaka au alaik kulun nasi yahdu fabanihu nafsahu famu'tiquha au mubikuha, rawahu Muslim. Nah, artinya
yaitu Isa bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Habab bin Hilal menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, sesungguhnya Zaid menceritakan kepada Yahya, sesungguhnya Abu Salamah menceritakan kepada Zaid dari Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, membaca hamdalah adalah bisa menambah timbangan amal, membaca hamdalah dan subhanallah pahalanya sebesar langit dan bumi, sembahyang itu pelita, sedekah dermawan itu bakti, sabar itu cahaya, dan Al-Quran akan menjadikan kawan atau lawanmu manusia itu sepanjang hidupnya bekerja untuk keselamatan dirinya atau kecelakaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sekian dulu bacaan Al-Quran dan beberapa hadis yang telah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.